Setelah itu pelaku pesugihan ini tidur terlentang di depan pintu rumah. Dewi Lanjar akan mendatangi siapa yang akan ia beri pesugihan tersebut. Sudah ready? Sudah siap? Niki saya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sae. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat teman-teman semua. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sae ini kita akan mengupas kisah-kisah misteri horor yang ada di dunia. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sae oke. Dewi Lanjar, beliau terkenal sebagai penguasa Ratu Pantai Utara yang konon berlokasikan di Pekalongan, tempatnya di Pantai Selamaran. Halak mengatakan ini konon ada kaitannya dengan pesugihan yang dipercaya mampu memperkaya seseorang yang datang ke situ dengan cara untuk meminta. Hingga pada saat ini, anehnya pesugihan Dewi Lanjar ini masih diminati oleh para penduduk Pantai Utara. Dan orang-orang ini percaya bahwa pesugihan Dewi Lanjar ini tidak meminta tumbal. Kan aneh, masa iya pesugihan ini tidak memakan tumbal? Nah, masyarakat sekitar ini meyakini seperti itu, begitu loh. Sedang juru kunci yang ada di Selamaran, beliau mengatakan tetap akan ada tumbal. Juru kunci pun mengatakan kalau ketemu ini bisa, tetapi ada syaratnya. Dan syarat yang diberikan juru kunci ini cukup membaca ayat-ayat tertentu. Setelah itu pelaku pesugihan ini tidur terlentang di depan pintu rumah. Dewi Lanjar akan mendatangi siapa yang akan ia beri pesugihan tersebut. Sudah ready? Sudah siap? Niki Sae oke. Ada yang mengatakan bahwa nantinya tumbalnya ini justru malah dirinya sendiri. Dan ada juga yang mengatakan tumbalnya bisa saja keluarganya. Nah, berikut ini saya akan membahas beberapa sumber yang sudah kami dapatkan mengenai langkah-langkah ritual pesugihan ini. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa ritual dilakukan harus di Jumat Kliwon. Bahkan ritual dilakukan harus di Jumat Kliwon. Masyarakat ini meyakini hal itu. Banyak orang-orang yang mengatakan ini kalau nggak Jumat Kliwon ini nggak bisa. Harus tepat di Jumat Kliwon, tidak bisa malam-malam yang lainnya. Mulai dari pakaian, penampilan, segala macam. Ketika kita mau melakukan pesugihan tersebut ini harus serba hitam. Nggak hanya itu, makanan-makanan yang disediakan ini harus berwarna hitam. Misalnya nih, kopi dan ketan hitam. Nah, ritual tersebut ini harus dilakukan di sebuah padepokan yang ada di Pantai Selamaran. Jadi di Pantai Selamaran ini ada sebuah padepokan di mana orang tersebut ini lelakonnya di tempat itu. Nah, jika orang tersebut melakukan ritualnya dengan cara yang tepat, maka bisa dipastikan kata halaya pelaku pesugihan bisa bertemu dengan Dewi Lanjar. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sae oke. Dan tidak lupa pelaku ini harus membaca beberapa mantra yang sudah diberikan oleh juru kunci. Nah, di sini yang paling berbahaya yang di depan ini. Apa iya nggak ada tumbal? Akan tetapi di sini sangat jelas pelaku akan membuat sebuah perjanjian ketika pelaku sudah mendapatkan kekayaan. Mau tidak mau dia harus menukar umurnya.
Tak hanya itu, konon katanya jika pelaku ini sudah meninggal atau sanak saudaranya yang sudah meninggal, ini nanti akan dipekerjakan di kerajaan Dewi Lanjar. Yang saya bilang tadi tak hanya menumbalkan dirinya sendiri, akan tetapi di sini ada yang namanya tumbal anak kandung, kan mengerikan. Jadi ketika si pelaku ini sudah mendapatkan kebahagiaan, harta yang melimpah, akan tetapi itu hanya sementara. Karena semua yang pelaku peroleh di kemudian hari akan direnggut oleh Dewi Lanjar. Si pelaku ini jika hidup akan kembali ke situasi sebelumnya, sama-sama susah. Nah, alangkah baiknya kita ini saling waspada dan saling mengingatkan. Apapun bentuk pesugihannya, kalau bisa jangan dilakukan. Apapun yang terjadi, walaupun kita ini sedang sejatuh-jatuhnya, kita jangan pernah tergiur dengan namanya pesugihan. Karena ini pasti akan ada tumbal. Nah, untuk kisah misteri Dewi Lanjar sendiri ini, alangkah baiknya kita ini menghargai dan menghormati sebuah legenda budaya yang ada di kota Pekalongan. Nah, untuk Dewi Lanjar sendiri ini sebenarnya siapa? Beliau ini siapa? Kok sampai sekarang ini melegenda? Tak hanya orang-orang di daerah Jawa, bahkan orang-orang di luar pulau ini mengetahui akan kisah misteri Dewi Lanjar. Nah, saya akan mengupas siapa Dewi Lanjar dari berbagai sumber sudah kami rangkum. Jadi pada zaman dulu kala, di Pekalongan, tempatnya di pantai utara, ini ada seorang gadis cantik bernama Dewi Rara Kuning. Nah, beberapa bulan setelah Dewi Rara Kuning ini menikah, ini tidak lama ditinggalkan suaminya. Suaminya ini meninggal. Nah, setelah menjadi janda, ini dikenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Lanjar sendiri ini hayak mengartikan, orang-orang mengartikan khususnya di daerah Pekalongan di Jawa Tengah ini, perempuan muda yang cerai dan belum mempunyai keturunan. Nah, kenapa dia bisa tinggal di pantai utara? Ini awalnya sebenarnya dia ini pergi ke pinggir sungai yang bernama Sungai Opak. Di sana Dewi Lanjar ini bertemu dengan seorang Raja Mataram yang bernama Penembahan Senopati. Saat itu Raja Penembahan Senopati ini sedang bertapa dengan Mahapati Singoranu. Dewi Lanjar ini mengungkapkan kesedihannya. Curhat nih, aku nggak bisa menikah lagi. Dewi Lanjar ini mengungkapkannya kepada Penambahan Senopati. Sebaiknya kamu datang ke pantai selatan menghadap Sang Ratu Laut Kidul. Nah, Dewi Lanjar pun mengikuti arahan dari Penambahan Senopati. Dia datang nih ke pantai selatan. Setelah itu, dia ini bertapa. Nah, setelah Dewi Lanjar ini bertapa, akhirnya Dewi Lanjar bertemu dengan seorang Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dan Dewi Lanjar pada saat itu memohon ingin menjadi anak buah Ratu Laut Kidul. Pada saat itu Ratu Laut Kidul ini memberi tugas kepada Dewi Lanjar. Dewi Lanjar ini ditemani beberapa jin untuk menghalang atau melawan Raden Bahu. Pada saat itu Raden Bahu ini sedang membuka hutan Gambiren yang terletak di jembatan Anim, tempatnya di desa Sorogenen. Sayangnya tugas itu gagal karena Raden Bahu ini tidak terpengaruh oleh rayuan Dewi Lanjar. Pada saat itu Dewi Lanjar ini gagal, hingga pada akhirnya Dewi Lanjar ini meminta maaf datang ke pantai selatan menemui Ratu Kidul. Dan Dewi Lanjar pun mengatakan, saya tidak akan tinggal di sini karena saya telah gagal melaksanakan tugas dan saya akan tinggal di Laut Utara. Nah, sejak saat itulah Dewi Lanjar menjadi seorang ratu penguasa Laut Utara. Itulah kisah Dewi Lanjar yang kita dapatkan dari beberapa sumber dan saya ceritakan kembali ke teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tahu informasi lebih lanjut, yang tahu info-info atau pengalaman-pengalaman
yang berkaitan dengan Dewi Lanjar, silakan monggo dilengkapi di komentar. Jadi kita bisa tahu dan sama-sama belajar. Terima kasih.